Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di video kuliah analisis algoritma. Kita akan masuk ke pembahasan tentang notasi Big O, di mana notasi Big O ini adalah notasi asimptotik untuk menggambarkan kompleksitas algoritma. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa notasi asimptotik itu ada 3 jenis ya. Ada notasi Big O, Big Theta, dan Big Omega. Nah, untuk video kali ini kita akan bahas tentang notasi Big O. Oke, kita mulai ya. Nah, notasi Big O ya, notasi O disebut O besar atau Big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Jadi, ketika kita punya Tn ya, sebelumnya sudah dijelaskan di video sebelum ini. Kalau teman-teman di internet menemukan video ini, silahkan cek video sebelum ini atau 2 video sebelum ini tentang fungsi Tn ini, fungsi yang menggambarkan kompleksitas algoritma. Itu nanti kita akan cari OFN ya, OFN. Jadi Tn dibaca adalah OFN, artinya Tn berorde paling besar Fn. Jadi kita akan mencari orde yang paling besar dari sebuah Fn bila terdapat konstanta C. Konstanta ini nanti kita akan cari, dan batas konstanta C dan N0 ini juga tak terhingga ya nilainya, sedemikian sehingga Tn kurang dari sama dengan Cfn untuk N lebih besar sama dengan N0, N yang pertama. Nah, Fn adalah batas lebih atas atau upper bound. Jadi kita akan mencari upper bound dari fungsi Tn ini ya, untuk Tn yang semakin besar. Nah, lebih enak kita coba lihat contohnya. Nah, ini definisinya yang tadi. Nah, nanti fungsi Fn ini umumnya dipilih dari fungsi-fungsi standar. Jadi kita akan punya fungsi-fungsi standar yang di video sebelumnya saya jelaskan sebagai kelas ya. Kelasnya ada 1, ada n kuadrat, n pangkat 3, dan seterusnya ya. Lalu kemudian ini seterusnya itu n pangkat 4, n pangkat 5, dan seterusnya. Setelah itu ada log n log n, 2 pangkat n, dan n faktorial, dan sebagainya gitu ya. Dan urutan ini sebenarnya menggambarkan dari kompleksitas waktu yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Nah, ini kita coba lihat contoh secara matematis. Ada catatan dulu, ada tak terhingga nilai C dan N0, jadi ada C dan N0 ini tak terhingga, yang memenuhi fungsi Tn kurang dari Cfn. Kita cukup menunjukkan pasangan C dan N0 yang memenuhi definisi seperti ini saja. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh, tunjukkan bahwa 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 adalah Big O n kuadrat. Ya, tanda sama dengan dibaca adalah. Jadi ini nggak sama ya sebenarnya, tapi adalah. Nah, caranya adalah 2n kuadrat 6n tambah 1 ini sama dengan 0n kuadrat, karena kita coba lihat-lihat di sini ya. Nah, karena apa? Karena di sini 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1. Nah, masing-masing ini pengali di belakangnya ini kita ganti dengan n kuadrat. Jadi ini 2n kuadrat, lalu ini 6n kuadrat, kalau ini 1 berarti n kuadrat. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 6 ditambah 1 adalah 9n kuadrat. Nah, kita lihat bahwa yang ini sepenuhnya ini 2n kuadrat ditambah 6n ditambah 1 itu lebih kecil sama dengan 9n kuadrat, di mana di sini kita tahu bahwa C-nya, konstantanya ini adalah 9 yang ada di depan n kuadrat, lalu kemudian di sini n-nya lebih besar dari 1. Berarti di sini n0-nya adalah 1. Lalu kemudian Fn-nya yang ini, n kuadratnya. Nah, yang ini ya. Nah, ini cara yang paling utama atau yang saya sarankan yang paling mudah. Atau cara berikutnya, kita lihat di sini. Di sini kan di sini ada 3 3 bagian ya, 2n kuadrat, 6n tambah 1n. Kita ganti semuanya menjadi n kuadrat. Ini n kuadrat, ini n kuadrat, ini n kuadrat. Kalau dijumlah semua jadinya 3n. Lalu kemudian kita cari n yang memenuhi persamaan ini. Persamaan 2n kuadrat ditambah 6n
itu kurang dari sama dengan 3n kuadrat. Maka yang memenuhinya adalah 7. Ya, memenuhinya adalah 7. Kita coba aja satu-satu. Masukin angka 1 ke sini nggak masuk, masukin angka 2 ke sini terus, akhirnya ketemunya 7. Maka dengan seperti ini kita tahu bahwa C-nya, batas konstantanya adalah 3, fungsi Fn-nya n kuadrat ini, n kuadrat yang ini, lalu kemudian n0-nya adalah 7. Ya, ini cara yang berikutnya, tapi untuk lebih mudah saya lebih menyarankan cara yang pertama untuk kita membuktikan satu notasi Big O. Nah, kita coba lihat contoh selanjutnya. Tunjukkan bahwa 3n tambah 2 sama dengan Big O n, 3n tambah 2 adalah Big O dari n. Nah, ini caranya. Di sini kan ada dua part, 3n tambah 2n. Di sini kita mau cari n, maka kita tinggal ganti semua dengan kalikan dengan n. Ini sudah 3n, jadi 3n, yang ini 2 jadi 2n. Nah, 3 ditambah 2 sama dengan 5n. Nah, di sini C-nya adalah 5, fungsinya adalah n. Ini semuanya pasti di atas 1. Lebih besar sama dengan 1. Maka dari situ C-nya sama dengan 5, yang ini Fn-nya adalah n, notasi Big O-nya, dan n0-nya adalah sama dengan 1. Ini lebih mudah ya. Jadi kita tinggal ganti saja bilangan yang ada di belakang ini dengan n. Oke. Oke. Nah, itu tentang dasar bagaimana kita membuktikannya. Ada satu teorema, ya, teorema 1, bila Tn itu fungsi polinomial ya, AM n pangkat M, AM min 1 n pangkat M min 1, dan seterusnya sampai A0 adalah polinom derajat kurang dari sama dengan M, maka kita cukup menuliskan Big O-nya adalah n pangkat M. Jadi mudahnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal ambil saja derajat paling besar dari fungsi polinom ini. Jadi untuk menentukan notasi Big O cukup melihat suku atau term yang mempunyai pangkat yang paling besar. Nah, di sini jauh lebih mudah ya kita mengetahuinya. Contoh misalkan gini, 5 ya. Fungsi Tn-nya 5 ya. Maka 5 ini kan sebenarnya n pangkat 0 ya. N pangkat 0 dan n pangkat 0 itu adalah 1. Berarti kalau satu algoritma kompleksitas waktunya adalah 5, maka Big O-nya O1 karena n pangkat 0 itu 1. Yang kedua, ini yang ke-1, ini yang kedua. Itu satu algoritma kompleksitas waktunya 2n tambah 3. Maka kita lihat aja term yang paling besarnya apa? Oh, 2n. Berarti Big O-nya adalah Big O-n gitu ya. Nah, yang ketiga misalkan satu algoritma misalkan bentuknya deret, ada di dua video sebelum ini ya, ada kompleksitas waktunya itu deret, n kali n min 1 bagi 2, ini n dikali n adalah n kuadrat, n dikali 1 adalah n, jadinya seperti ini. Kita lihat aja di sini term yang paling besar. Oh, yang paling besar adalah n kuadrat, maka Big O-nya adalah n kuadrat gitu ya. Nah, yang keempat, misalkan satu kompleksitas algoritma itu fungsi kompleksitas waktunya 3n pangkat 3 ditambah 2n pangkat 2 ditambah 10, maka kita tinggal ambil yang paling besar ini dan kita hilangkan nilai di depannya, maka fungsi ini Big O-nya adalah O n pangkat 3. Seperti itu ya teorema 1, supaya ini kita bisa dengan seperti ini kita bisa lebih mudah melihat satu buah kompleksitas waktu dengan notasi Big O. Nah, untuk menuliskannya itu kalau notasi Big O ini, kalau O 2n ini tidak standar, kita hilangkan 2-nya, cukup bilang kompleksitas waktu ON gitu ya. Kalau yang lain misalkan kompleksitas waktunya Big O-nya n-1, ini min 1-nya kita bisa hilangkan, cukup dengan ON. Yang ini juga sama, O n pangkat 2 per 2 ini tidak standar, cukup dengan ON pangkat 2. Nah, ini juga sama, misalkan notasi Big O-nya adalah n-1 faktorial gitu ya. Ini cukup dituliskan dengan ON faktorial. Ingat, di dalam notasi Big O tidak ada koefisien, jadi tidak ada koefisien di depannya atau suku lainnya, hanya berisi fungsi standar 1, n kuadrat, n pangkat 3, log n log n kuadrat, dan n faktorial, dan selanjutnya. Jadi penulisannya cukup seperti itu. Nah, yang berikutnya ini
teorema yang kedua, bagaimana kita mengoperasikan, namanya ya mengoperasikan Big O gitu ya. Misalkan kita punya apa namanya, kompleksitas waktu. Algoritma yang pertama, part algoritma yang pertama ini adalah T1 itu adalah Big O dari Fn, T2 ini adalah Big O dari Gn. Maka T1n ditambah T2n adalah Big O dari Fn, Big O Fn ditambah Big O Gn. Caranya adalah diambil saja yang paling besar, max ya. Diambil mana yang paling besar. Jadi kalau dijumlahkan itu cukup ambil yang paling besar. Nah, kalau dikalikan Tn dikali dengan Tn, maka Big O-nya adalah ya dikalikan Fn dikalikan dengan Gn. Gitu. Lalu Big O untuk Cfn itu cukup Big O dari Fn. C-nya adalah konstantanya. Nah, lalu kemudian Fn adalah Fn ini adalah Big O dari Fn nih. Kita langsung ke contoh. Misalkan T1n adalah ON, sedangkan T2-nya adalah ON kuadrat. Maka T1n ditambah T2n diambil yang maksnya. Mana yang paling maksnya? N dengan N kuadrat itu adalah N kuadrat yang paling besar. Kalau dikalikan, misalkan T1n dikalikan dengan T2n, maka Big O dari keduanya ini adalah N dikali N kuadrat, yaitu N pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini Big O dari 5N kuadrat itu cukup apa namanya, Big O N pangkat 2, karena si C-nya kita keluarkan gitu ya. Kalau N kuadrat, maka Big O-nya adalah Big O N kuadrat. Seperti itu ya. Ini teorema yang kedua. Nah, contoh berikutnya untuk untuk kita melihat teorema yang ini, di contoh yang ke-6, tentukan notasi Big O dari satu algoritma. Ini ada, lihat kita bagi partnya ya, N plus 1 log N kuadrat ditambah 1 ditambah 3N kuadrat. Ya, pertama caranya kita pisahkan. Ya, yang ini, lalu kemudian yang ini. Jadi ada 3 part. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Part yang pertama N tambah 1, ini Big O-nya adalah ini. Big O-nya Big O N. Cukup ya, karena kan tadi sudah dijelaskan ya. Kita ambil order N-nya saja. Oke, yang satu udah. Nah, yang kedua, ini adalah log N kuadrat ditambah 1. Ya. Nah, kita lihat di sini log N kuadrat tambah 1 itu kurang dari sama dengan log 2N pangkat 2. Ya. Nah, lalu kemudian di sini ini kan berarti kan ini apa namanya, ordernya diubah ya. Diubah, lalu kemudian kita lihat di sini log 2 ditambah log N kuadrat ini ya. Lalu log 2, 2-nya dikeluarkan, N kuadratnya dikeluarkan, jadi ini 2 log N. Jadi log N ditambah 2 log N ini sama dengan 3 log N untuk N lebih besar sama dengan 2. Kan ini ya. Gitu ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa Big O yang ini adalah log N ya. Cukup dengan log N. Oke, itu sudah. Nah, sekarang kita operasikan yang satu dan yang kedua. Nah, yang satu dan yang kedua ini adalah perkalian. Berarti N plus 1 dikali log N kuadrat tambah 1 itu sama dengan ini Big O N yang ini dikalikan dengan O log N yang ini. Nah, kalau dikali, maka yang di dalamnya dikali. Berarti Big O-nya adalah Big O N log N untuk yang ini. 1 dan 2. Nah, yang ketiga, 3N kuadrat, kita kan ambil yang terbesarnya aja ya. Berarti Big O-nya adalah N kuadrat. Nah, yang 1, 2 dan ketiga ini kan tambah prosesnya. Berarti caranya kita kerjakan dulu kan tadi yang di 1 dengan 2 dulu sudah dapat yang ini. Big O N log N yang ini ditambah dengan log Big O N kuadrat. Maka caranya kita ambil mana yang paling besar. Mana yang paling besar di antara N log N dengan N kuadrat. Nah, N log N dengan N kuadrat itu yang paling besar itu adalah N kuadrat. Maka cara yang dominan di dalam suku N plus 1 log N kuadrat
ditambah 1 ditambah 3n kuadrat untuk n yang besar adalah 3n kuadrat. Ya, ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama dihitung satu-satu. Kita dapat ini yang paling dominan. Sehingga kalau cara yang kedua ini cukup, oh ini mana nih yang paling dominan, kan ini n. Lalu kemudian ini log ini ya, log n yang ini. Yang ini 3n kuadrat. Mana yang paling dominan antara yang paling besar, dan antara yang paling besar ini semua ya tinggal ambil aja 3n kuadrat sehingga big O-nya adalah n kuadrat. Jadi cara pertama dihitung, cara yang kedua tinggal kita ambil aja nih yang paling besar yang ini. Gitu. Nah, kita harus tahu tentu urutannya ya. Coba kita mundur lagi sedikit. Nah, ini urutannya ya. 1 n kuadrat, n pangkat 3, log n log n pangkat 2 gitu ya. Nah, di sini apa namanya? Yang paling dominan, yang paling besar adalah n kuadrat ya, karena n kuadrat di sini. Gitu. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini kita lihat ya, kompleksitas waktunya. Oh, n log n itu di sini ya. Oh ya, ini salah nih urutannya. Urutannya yang benar ini ya. Jadi urutan pengelompokannya itu yang pertama big O dari 1, big O dari log n, big O dari n, lalu kemudian big O n log n, lalu kemudian big O dari n kuadrat, yang ini n pangkat 3, 2n, lalu kemudian faktorial dari n. Kita clear coba sebentar. Oke, itu ya. Ini bisa hilang nggak ya? Nah, teman-teman perlu menghafal urutannya. Ini yang pertama, yang paling kecil ya. Big O dari 1, big O dari log n, big O dari n, big O dari n log n, big O dari n kuadrat, big O n pangkat 3, 2 pangkat n, dan n faktorial. Nah, tadi kalau yang ini kan ada n plus 1, ini ada log n, lalu ini ada apa namanya 3n kuadrat, maka yang paling besar ini n log n dengan n kuadrat ini lebih besar dari n kuadrat. Maka yang tadi contoh yang ini kita ambil saja yang n kuadrat, kan ini n log n yang ini. Ini kan big O n log n, kalau yang ini n kuadrat, maka yang paling besar adalah n kuadrat gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini teman-teman hafal. Nanti kalau ada fungsi kompleksitas algoritma, kita tinggal pilih mana yang paling dominan. Nah, dari sini kalau kita urutkan 1 kurang dari log n, kurang dari n, kurang dari n log n, kurang dari n kuadrat, n pangkat 3, dan seterusnya. Lalu ini 2n kuadrat dan n faktorial. Nah, ini bisa kita pecah bagi 2. Yang sebelah sini ini algoritma yang polinomial, yang di sini adalah algoritma yang eksponensial. Nah, dari sini maka sebenarnya kalau suatu buah algoritma itu yang bagus itu masih ada di area algoritma yang polinomial yang ini. Kalau dia sudah eksponensial ini lumayan gitu ya, kompleksitasnya cukup tinggi. Nah, kita coba lihat ya nilai masing-masing fungsi untuk bermacam-macam n gitu ya. Ini kalau log n, kalau n-nya ini kan n ini ya, posisinya di sini. N1, N2, N4, N8, N16, N32. Tadi urutannya sini ya, n di sini nih. Ini lebih kecil dari n ya, ini 1. Sebelumnya log n. Jadi kalau 1 kan ada di sini ya. Berapapun n-nya ya dia tetap 1 aja gitu ya. Di sini nggak perlu kita tulis lagi. Oke, nah kalau n 1, 2, 4 ini penambahannya kali 2 ya. 1 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau log n ini 1, 2, 0, 1, 2, ini base-nya 2 ya. Nah, dalam kompleksitas algoritma, mau log itu log 2 dengan log basisnya 10, itu kita anggap sama gitu ya. Kita anggap sama. Jadi kita nggak memperhatikan basisnya berapa. Nah, yang ini basisnya 2. Ya, kalau log 2 dari 1, 0, log 2 dari 2, 1, dan seterusnya. Lalu kemudian n log n ini juga basisnya 2. Jadi
1 kali 0, 2 kali 1, 4 kali 2, 8 kali 3, dan seterusnya. Ini kalau n kuadrat, seperti ini berdasarkan pertumbuhan n-nya, ini n pangkat 3. Nah, ini lihat di sini. Tadi kan batasnya di sini ya. Nah, ini kan ini polinomial yang sebelah kiri. Ini polinomial. Lalu kemudian kalau yang kanan ini eksponensial. Nah, kalau eksponensial lihat di sini dia di N32, kalau dia 2 pangkat N ini lihat angkanya cukup banyak. Ini titiknya di sini. Ini ribu, ini juta, banyak sekali ya, miliar ya. Lalu kemudian kalau faktorial, n faktorial, kalau n-nya 32 ini terlalu besar, ini nggak bisa ditulis, saking besarnya. Ya, jadi kita menghindari kompleksitas waktu untuk n faktorial. Kalau kita gambarkan dalam grafik, dia jadinya seperti ini. Ini kalau 1, ini log n log n kuadrat, 2 pangkat n, yang ini n faktorial. Nah, sekarang kita coba lihat penjelasan detailnya dari masing-masing kompleksitas waktu ini. Jika dia big O1, kompleksitas 1 ini berarti waktu pelaksanaan algoritma tersebut tetap tidak bergantung pada ukuran masukan. Ya, ini yang perlu kita highlight, ini tidak bergantung pada ukuran masukan. Ya, algoritma yang memiliki kompleksitas waktu terdapat pada algoritma yang instruksinya dijalankan 1 kali, tidak ada pengulangan. Misalkan if A lebih besar dari B, then marks kita isi dengan A, else marks diisi dengan B. Ini kan cuma dijalankan sekali, maka dia kompleksitas waktunya big O1. Contoh lainnya adalah operasi pertukaran sebagai berikut. Ini kan term diisi dengan A diisi dengan B diisi dengan term. Ini kan pertukaran ya. Yang ini kan big O1. Yang ini big O1, yang ini big O1. Di sini jumlah operasi mengisi ada 3 buah, dan tiap operasi dilakukan 1 kali. Jadi Tn-nya sama dengan 3, ini sama dengan 1, karena kan big O1 ditambah big O1 ditambah big O1. Kalau operasinya penjumlahan, cari yang paling besar. Mana yang paling besar? Ya tetap aja big O1. Gitu. Jadi pertukaran pun kompleksitasnya 1. Gitu ya. Nah, big O log n. Nah, ini kompleksitas waktu logaritmik, berarti laju pertumbuhan waktunya berjalan lebih lambat dari pertumbuhan n. Ini lebih lambat dari pertumbuhan n, tadi kan yang sebelah kiri ya. Nah, yang log n ini lebih lambat sebelah kiri kan. Yang ini algoritma yang termasuk kelompok ini adalah algoritma yang memecah persoalan besar dengan mentransformasikannya menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil yang berukuran sama. Contohnya adalah algoritma binary search gitu ya. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya di kuliah ini tentang binary search. Itu kompleksitas waktunya big O log n. Nah, di sini basis logaritma tidak terlalu penting ya. Basis logaritma tidak terlalu penting sebab bila n dinaikkan 2 kali dari semula, misalkan log n meningkat sebesar sejumlah tetapannya. Jadi basis lognya ini nggak penting, mau log 2, mau log 10 itu nggak penting. Nah, kalau n maknanya apa? Algoritma yang waktu pelaksanaannya linear. Umumnya terdapat pada kasus yang setiap elemen masukannya dikenai proses yang sama gitu. Jadi kalau misalkan masukannya ada 10-10-nya diproses gitu ya. Contohnya algoritma sequential search. Kalau sequential search itu kan kita punya array nih. Ada array, kita cek satu-satu gitu ya. Lalu algoritma mencari nilai maksimum dari suatu array. Itu kan kita cek satu-satu. Menghitung rata-rata apalagi. Menghitung rata-rata itu kan kita mengecek seluruh array ya. Jadi kalau array-nya ada 5, kita harus jumlahin dulu keseluruhannya. Kita loop gitu ya. Maka itu sejumlah n yang ada di sini gitu. Itu kompleksitas waktunya n. Kalau n log n, waktu pelaksanaannya n log n terdapat pada algoritma yang memecah persoalan menjadi beberapa persoalan yang lebih kecil, menyelesaikan tiap persoalan secara independen dan menggabungkan solusinya masing-masing persoalan. Nanti kita akan bahas tentang divide and conquer gitu ya. Nah, algoritma yang diselesaikan dengan divide and conquer ini salah satu strateginya mempunyai kompleksitas waktu asimptotik yang n log n.
Misalkan bila N-nya 10.000, maka N log N adalah sebesar sekitar 20.000. Bila N dijadikan 2 kali dari semula, maka N log N menjadi 2 kali lipat dari semula. Tetapi kan nggak terlalu banyak, karena pengali lipatan kan tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dilihat. Nanti kita akan bahas di materi divide and conquer. Lalu kemudian ada algoritma yang waktu pelaksanaannya kuadratik, hanya praktis digunakan untuk persoalan yang berukuran kecil. Gitu ya, ini kuadratik N pangkat 2. Umumnya algoritma yang masuk kelompok ini memproses setiap masukan dua buah kalang bersarang. Kalang itu loop bersarang gitu. Kalau ada loop bersarang itu biasanya N pangkat 2. Contoh algoritmanya adalah selection sort. Selection sort kan itu 2 kali loop ya. Insertion sort juga 2 kali loop. Bubble sort juga 2 kali loop. Penjumlahan 2 buah matriks itu 2 kali loop. Ya, nanti kita akan bahas ya. Ini N kuadrat. Nah, kalau N pangkat 3 seperti halnya algoritma kuadratik, algoritma kubik memproses setiap masukan 3 buah kalang. Kalang itu 2 loop. Loop ya, kalang itu loop maksudnya ya, looping gitu ya. Jadi kalau ada 3 buah loop, loopnya 3 kali gitu ya, 3 bersarang, maka algoritmanya N pangkat 3. Contohnya adalah perkalian matriks ya. Teman-teman mungkin nanti kita akan bahas ya tentang perkalian matriks. Jadi kalau ada matriks itu kan baris kali kolom. Ini berarti ini kan misalkan matriks 3 kali 2 dikalikan dengan apa namanya 1 kali 2 gitu ya. Nah, bila N-nya 100, maka waktu komputasi algoritmanya adalah ini 1 juta. Nah, bila N dinaikkan menjadi 2 kali dari semula, maka waktu pelaksanaan algoritma meningkat menjadi 8 kali dari semula. Ya, ini lebih cepat gitu ya. Jadi kalau perkalian matriks itu adalah N pangkat 3. Nah, lalu kemudian ada yang N kuadrat. Ini algoritma yang tergolong mencari kelompok solusi secara brute force. Nanti kita akan tentang brute force. Lalu contoh algoritma mencari sirkuit Hamilton, algoritma Knapsack, dan algoritma sum of subset. Ini juga 2 pangkat N. Nah, lalu laju peningkatan fungsi bersifat eksponensial. Artinya jika N bertambah sedikit, maka nilai fungsi tersebut bertambah sangat signifikan ya, karena dia ini ya 2 pangkat N. Ya, kalau N-nya 15, dia kan 2 pangkat N-nya segini. Kita naikkan jadi N-nya 18, maka dia jadinya seperti ini. Gitu. Nanti kita akan bahas tentang brute force, Knapsack, dan Hamilton ya, kalau nggak salah di video selanjutnya. Nah, ada juga yang terakhir, ini ya, bagaimana kalau kompleksitas waktu dari sebuah algoritma itu N faktorial ya, N faktorial. Nah, kalau dia N faktorial, algoritma jenis ini memproses setiap masukan dan menghubungkannya dengan N-1 masukan yang lain. Contohnya nanti Travel Salesman Person Problem, TSP ya. Gitu ya. Jadi ini N faktorial ya. Seperti halnya pada algoritma eksponensial, laju pertumbuhan fungsi kebutuhan waktu algoritma jenis ini sangat signifikan. Ya, bila N-nya 5, maka waktu komputasinya ini 120. Ketika N-nya 20, maka komputasinya ini ya sangat banyak sekali. Gitu. Ini nanti kita akan bahas di TSP. Nah, jadi dengan notasi Big O ini keunggulannya ini berguna untuk membandingkan beberapa algoritma untuk persoalan yang sama supaya kita bisa tahu mana yang terbaik. Nah, misalkan contoh kita tahu bahwa selection sort, bubble sort, insertion sort itu adalah Big O-nya N kuadrat, sedangkan dengan quick sort itu dia divide and conquer ya, itu Big O-nya N log N. Maka karena N log N ini lebih kecil dari N kuadrat untuk N yang besar, maka algoritma quick sort ini lebih cepat atau lebih baik, lebih mampus daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Nah, gitu ya. Jadi keunggulan Big O ini untuk kita bisa membandingkan kompleksitas waktu dari algoritma yang contoh ini sama ya, sama-sama sort, tapi ternyata quick sort ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan insertion sort. Oke teman-teman semua yang ada di rumah, itu dulu untuk video kali ini tentang notasi Big O. Semoga teman-teman bisa memahami. Silahkan ditonton videonya baik-baik dan nanti kita akan berlatih
bagaimana menuliskan notasi Big O dari satu buah kompleksitas waktu algoritma. Jadi semangat belajar terus, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita akan bahas 2 notasi asimptotik yang lain yang tidak ada di video ini, notasi Big Theta dan Big Omega. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.